Nah, ini chapter 4 dari bukunya Garcia ini khusus soal circuit switching networks. Dengan kata lain, ini jaringan kabel telepon yang lama ya. Lalu kalau di jaringan kabel telepon eh, yang sistem yang awal sekali itu bagaimana melakukan switching, basically kita ada panggilan masuk dan jalur keluar dari center telepon, terus kita harus melakukan koneksi. Problemnya itu aja sih sebenarnya ya. Nah, tapi yang jadi problem adalah kalau kita pakai crossbar switch yang semacam ini ya. Ini istilahnya crossbar switch. Jadi kayak matriks gitu aja, terus setiap titik ini mengkoneksikan input terhadap outputnya begitu. Maka eh, kompleksitas ukuran switch kita itu bertambahnya kuadratis ya. Karena kan ini N kali N ya, jadi N kuadrat ya. Dan itu nggak menguntungkan ya, karena kalau kota itu tambah besar, terus sentral telepon kita tambah begitu ya. Jadi kalau nambah 100.000 aja, kita kompleksitasnya jadi apa 10 pangkat 10 cross points ya. Jadi naiknya itu kompleksitas yang kuadratis itu nggak menguntungkan ya, karena tiba-tiba jadi terlampau kompleks, terus nggak bisa diimplementasi begitu ya. Sehingga muncul di dalam engineering itu berbagai cara ya untuk mengurangi jumlah cross points ya supaya nggak n kuadrat. Terus ada cara yang seperti ini nih yang tipikal ya. Jadi eh, di dalam sistem yang analog di awal biasanya bisanya space division switches ya. Space division artinya memang pakai switch fisik begitu ya supaya apa? Karena kan kalau kita mau melakukan time division harus data itu bisa dibagi jadi time slot ya. Itu baru pada era digital baru bisa dilakukan. Jadi di awal kalau analog ya kita pakai switch fisik yang mindahin kabel basically ya. Nah, tapi supaya menghemat, supaya nggak N kali N terus jadi N kuadrat gitu aja, maka ada yang di-share nih. Ya, dan yang di-share ini ditaruh di tengah sini ya. Jadi kalau masuknya ada N inputs, itu dipecah jadi N kecil, kelompok inputs, kali kali K ya. K itu keluarannya. Nah, jadi ini ada dari N yang pertama ini ada keluaran K jumlahnya ya ke yang di tengah ini ya, karena yang di tengah ini jumlahnya ada 1, 2 sampai K ya. Sehingga setiap kotak yang di tengah ini ya, yang apa multi stage-nya yang di tengah ini tersembunyi, dia tuh ada n per n kecil ya, dikali n per n kecil lagi. Jadi setiap yang kotak yang ada di tengah ini sebenarnya di share ya, bisa inputnya datang dari sini, bisa inputnya datang dari sini dan seterusnya. Ya, sehingga dengan demikian kita ada penghematan cross point ya. Karena kalau kayak gini matriks n kali n ya pasti n kuadrat ya, nggak ada kemungkinan lain. Tapi kalau kita share di lapisan tengahnya ini, kita atur sedemikian rupa, kita bisa punya cross point yang lebih sedikit. Ya, jadi jaringan fisiknya ini aja jadinya lebih lebih simpel ya. Dan kan kalau kita mikirnya kota ya, kota kecil aja mungkin ada 100.000 penduduk ya. Kalau 100.000 penduduk kali 100.000 ya itu ya langsung 10 pangkat 10 cross points ya, langsung nggak menguntungkan. Tapi kalau kita pakai apa multi stage switch seperti ini masih bisa lah kita engineering ya, karena di bagian tengahnya ini di share. Nah, tapi kalau di share artinya apa? Kalau kita sediakan semua input terhadap semua output ya, n kali n, kita tuh nggak pernah dapat nada sibuk ya, karena selalu ada cara untuk mengkoneksikan input terhadap output ya. Bahkan ini double lagi ya, karena 1 ke 2 bisa ada, oh enggak sih, 1 titik doang ya. Kalau 2 ke 1 baru titik yang ini. Nah, tapi kita nggak bakal dapat nada sibuk karena setiap koneksi input pasti ada jalurnya ya ke menuju output tertentu. Ya, nada sibuk bisa terjadi kalau outputnya dipakai terus nggak bisa masuk panggilannya ya. Tapi bukan karena di sentral ini occupied begitu ya. Jadi bisa non blocking istilahnya gitu ya. Nah, begitu kita pakai yang ini multi stage switch, jadi kadang ada kemungkinan blockingnya ya, sehingga seluruh proses engineering di kabel apa
sistem telepon kabel yang lama itu adalah mengatur supaya blocking probability itu masih bisa kita toleransi. Ya kalau kita selalu nelpon lewat telepon kabel, selalu dapat nada sibuk karena sistemnya penuh, ya lama-lama orang nggak mau langganan lagi, ya ngapain gitu ya. 10 kali telepon, 5 kali kena nada sibuk, ya apa-apaan gitu ya. Berarti kan nggak ada ya layanan yang baik ya, yang reliable yang disediakan gitu ya. Nah jadi ngatur supaya, oh ya saya ada sekian ratus ribu penduduk di kota saya, supaya tetap kalau nelpon bisa masuk ya, blocking probability-nya berapa yang bisa ditoleransi ya. Nah itu seluruh pola engineering di sistem telepon kabel yang lama. Nah kalau sistemnya multi stage switching yang kayak gini ya, bisa diatur supaya non blocking ya, tapi nggak pasti non blocking sih ya, tergantung jumlah K-nya ya. Jadi di sini ya, ini tadi udah jelas ya, penghematannya terjadi karena yang di tengah ini di share ya. Nah, tetapi karena di share berarti tidak tentu bersifat non blocking ya. Kalau K-nya lebih kecil dari N, ya jadi ini kan ini outputnya K nih jumlahnya. Jadi yang di tengah ini jumlahnya ada K. Kalau K-nya lebih kecil dari N ya, N kecil ini kan input yang masuk banyak banget gitu ya. Terus K-nya sedikit banget nih, ada di tengah ini kita taruh sedikit ya. Ya kalau kita taruh sedikit, untungnya cross point-nya sedikit ya. Jadi jaringan kita lebih kecil gitu ya, lebih murah. Nah tapi kalau sedikit berarti blockingnya banyak ya, karena ini yang sedikit ini di share nih oleh input yang banyak ya. Jadi kalau K lebih kecil dari N, lalu K-nya penuh, semua jalur terpakai, maka koneksi yang masuk pasti kena blocking. Ya, jadi K-nya harus tertentu supaya non-blocking gitu ya. Supaya bisa non-blocking, K-nya harus sama dengan 2N-1. Ya, kalau K-nya di set 2N-1, jaringan di atas itu bisa non-blocking ya. Lalu kita juga bisa ya ngeset supaya N kecil ini minimal ya, yaitu kalau di setnya N/2 kuadrat ya. Nah, kalau ini kita paksa minimal, N kecilnya ini, maka jumlah cross point-nya kalau dimasukin ke rumus ya, karena konfigurasi yang semacam ini jumlah cross point-nya ada rumus tertentu ini ya. Lalu kalau dibuat N kecilnya sama dengan N/2, maka N kecilnya mendekati N/2 kuadrat ya. Maka jumlah cross points-nya jadi ini nih, kalau dimasukin ke rumusnya ya. Nah, tapi jumlah cross points yang ini ya, N dikali akar N, itu tuh bukan N kuadrat ya, lebih ke arah N pangkat 1/2 ya, dan ini lebih kecil daripada N kuadrat, jadi udah untung kita gitu ya, karena nggak harus hidup dengan kompleksitas yang meningkatnya itu N kuadrat ya. Nah jadi dengan teknik-teknik semacam ini kita bisa mengatur supaya ya memang sih ada blocking. Bisa juga rada boros K-nya, kalau K-nya kita set 2N-1 supaya nggak blocking bisa juga. Tapi kalau kita mau ada blocking juga bisa demi supaya lebih hemat. Dan cross point-nya tumbuhnya bukan N kuadrat ya, melainkan N pangkat 1/2. Jadi ya lebih bisa lah kita toleransi. Nah begitu sistem itu berubah jadi digital, maka lebih banyak kemungkinan ya kita melakukannya ya, dan switching itu jadi bukan space switching lagi, tapi bisa time division ya, karena datanya udah bisa kita potong-potong menjadi time slot tertentu. Terus tinggal kalau kita mau koneksiin input terhadap output, tinggal kita sinkronisasi aja ya. Inputnya ditulis di bagian memori mana, lalu dibaca ke output yang mana ya, keluar. Dan jumlah koneksi input terhadap output yang bisa akomodasi itu tergantung dari seberapa kecil time slotnya ya, karena dengan kata lain kita gantiannya berapa cepat gitu ya. Jadi kalau mau time slotnya misalnya 125 millisecond dibagi 2 kali memory cycle time ya, karena baca memorinya harus 2 kali ya, tulis terus baca gitu ya. Jadi memory cycle time-nya 125 nanosecond ya. Lalu kita jadi punya jumlah slot maksimum tertentu ya, yaitu 500 ya. Kalau punya 500 slot, saya bisa mengakomodasi 250 koneksi. Ya, jadi seberapa banyak koneksi yang bisa diakomodasi tergantung dari
memory cycle time-nya, seberapa cepat baca tulis ke memori, lalu time slot saya itu datanya berapa kecil gitu ya. Nah, jadi ini mulai jadi beda ya problem switching itu, karena kita punya sistem digital, terus kita bisa main-main juga di waktu begitu ya. Lalu pada perkembangan selanjutnya space switching itu bergerak jadi kombinasi ya. Jadi ada time division switch, lalu dikombinasi dengan space switching jadi space time switching begitu ya. Masuknya bisa time switching, lalu di tengah nanti ada konfigurasi space switching yang ada layer yang di tengahnya itu yang di share, nanti pas mau keluar time switching lagi gitu ya. Jadi bisa TST konfigurasinya begitu ya. Misalnya digambarkannya seperti ini ya. Jadi ada time slot, tapi nanti di bagian tengahnya juga dikombinasikan dengan space switching begitu ya. Nah, ini di dalam perkembangan selanjutnya, jadi kalau udah digital ada keleluasan terus bisa digabung-gabung. Ya. Nah, lalu yang khusus juga di sistem kabel teleponnya adalah jalur signalingnya itu terpisah. Ya, karena kalau mau dial kan belum jalan ya koneksi komunikasinya gitu ya. Waktu kita pencet nomornya itu jalur signalingnya itu lewat di tempat yang terpisah routingnya begitu ya. Jadi ada yang disebut dengan transport network, ada yang disebut dengan signaling network. Ini cuman buat dial doang nih yang signaling network. Lalu habis switchingnya terbentuk, baru transport networknya nanti voice-nya jalan lewat transport network. Ya, jadi ini juga pola beroperasi yang khas ya dari sistem telepon kabel ya. Kalau kita di internet kan jalurnya satu ya, semua lewat situ gitu ya. Jadi polanya beda ya. Nah, lalu untuk signaling ini kalau khas juga di jaringan telepon namanya signaling system 7 ya, SS7 ini ya. Nah, walaupun sistem telepon kabel itu tidak berkembang dengan konsep seperti OSI layer itu ya. OSI layer itu berkembangnya memang khas dari internet gitu ya. Tapi sistem SS7 ini bisa juga kita bagi-bagi jadi layer tertentu ya, terus kita bisa padan-padankan ya. Seolah-olah ini punya struktur seperti 7 OSI layer juga ya. Ini contoh yang digambarkan Garcia ya. Konsepnya jadi bisa dimirip-miripkan ya. Jadi kalau MTP level 1 ini memang transmisi sinyal fisiknya ya, seperti physical layer gitu ya. Terus ini ada berapa kanal lewat fiber optik dengan bandwidth tertentu begitu ya, dan data rate tertentu, itu di MTP level 1 semua ya. Lalu MTP level 2 itu beroperasinya seperti data link layer ya. Lalu MTP level 3 ini seperti network layer ya, karena mirip bisa melakukan routing melintasi jaringan SS7 ya. Jadi signalingnya ini bisa melintasi banyak sentral telepon ya. Lalu operasinya jadi milik router gitu ya, di network layer gitu. Nah, jadi bisa ada padanan-padanan ini ya. Lalu ya layer yang 4 paling atas ini kadang-kadang memang disatukan ya. Jadi bagian-bagian yang lebih dekat ke aplikasi ini bisa jadi memang banyak overlapnya ya. Tapi kita bisa ya jadi mengkonsepkan jaringan telepon kabel itu dan berbagai mekanisme komunikasinya seolah-olah itu mirip dengan 7 OSI layer. Ya. Nah, jadi kalau jalur signaling itu terpisah ya di dalam circuit switching itu jaringan telepon kabel ya. Itu ada keuntungannya ya, karena berarti transport layer itu kan nggak ini ya nggak adu bandwidth ya dan rebutan sama traffic signaling yang lain ya, terdedikasi untuk komunikasi tertentu pada saat tertentu itu aja ya. Circuit switching kan gitu ya, begitu koneksi itu terbentuk, jalur itu tersedia, mau dipakai mau enggak, mau diborosin
Mau diem aja, mau teriak-teriak ya, jalur komunikasi itu tetap ada ya. Nah itu eh, keuntungannya adalah kualitasnya jadi tinggi ya. Karena saya tuh nggak share jaringan saya dengan yang lain. Tipikal di internet ya keluhannya adalah terutama kalau operatornya ini ya melakukan sharing jaringan biasanya adalah loh kok saya beli beli apa layanannya sekian puluh Mbps tapi kok putus-putus begitu ya. Kenapa kalau saya Zoom kok hancur gitu ya dan sering putus gitu ya. Nah, jadi kadang yang dijual sekian Mbps tapi di belakangnya dia sharing ya dengan customer yang lain dan sebagainya dan kita di end user kadang nggak tahu ya dia sharingnya seberapa gitu ya. Jadi yang dijamin sebenarnya quality of service-nya berapa Mbps, tapi jualannya sebulan bayarnya sekian dapat total sekian Mbps ya, tapi dijamin pada saat traffic sibuk itu berapa. Nah itu yang tricky kadang-kadang end user itu bisa aja nggak dikasih tahu ya, atau mendapatkan kesan yang salah ya terhadap jualan operatornya begitu ya. Nah, tapi kalau jalur itu disediakan terpisah ya dan ini maka terutama untuk komunikasi-komunikasi yang sifatnya voice communication gitu ya, kita atau video conferencing ya kayak Zoom gitu, kita menuntut ada respons yang langsung gitu ya. Nah, itu butuh istilahnya quality of service yang lebih tinggi ya. Jadi seringnya kalau untuk video conferencing atau apa yang lewat internet seringnya ada protokol tambahan ya yang di apa dipakai untuk menjaga supaya jalur komunikasi itu tersedia dengan kualitas tertentu ya. Jadi bandwidth-nya disetujui dari awal begitu koneksi itu terbentuk ya. Saya paling sedikit butuh bandwidth sekian ya. Saya paling sedikit butuh kualitas delay yang sekian dan sebagainya. Dan protokol itu memastikan itu kalau itu nggak tersedia, koneksinya nggak terbentuk ya. Tapi begitu itu bisa ada, koneksinya baru dibuat, terus selama komunikasi itu dijaga supaya kualitasnya tetap segitu. Ya. Nah, protokol-protokol yang biasanya dulu untuk panggilan lewat internet ya, lewat Skype atau apa, itu biasanya memanfaatkan session initiation protokol ini ya untuk jaga quality of service di jalur komunikasinya. Ya. Nah, tapi telepon kabel kan bukan internet ya. Jadi telepon kabel apa beda ya. Ini yang pakai protokol tambahan ini adalah untuk supaya bisa ada jalur komunikasi yang mirip telepon kabel tapi lewat internet. Tapi di telepon kabelnya sendiri maka seluruh engineering kita itu berputarnya di rumus-rumus ini untuk menentukan blocking probability. Ya jadi kalau baca di Garcia ada penjelasan soal Erlang ini lagi ya. Dan Erlang adalah uh, kalau satu Erlang ya, kalau kita mau punya bayangan intuitifnya ya adalah kalau satu jalur itu sibuk 100% dari waktu. Ya jadi itu tergantung dari arrival rate lambda ya berapa sering panggilan itu muncul ya. Dan kalau misalnya saya setiap detik punya datang satu panggilan probabilitasnya ya. Lalu holding time-nya ya AX ini notasi yang dipakai Garcia ya. Setiap panggilan holding time-nya 1 second setiap kali panggilan. Berarti setiap 1 second ada satu panggilan, lalu setiap panggilan 1 second, begitu ya. Berarti jalurnya itu sibuk melulu tuh, karena setiap 1 second datang satu panggilan, terus menduduki jalurnya itu selama 1 second juga ya, sehingga pada saat itu overload-nya ya itu adalah lambda kali EX itu satu Erlang. Ya begitu tuh bayangan intuisinya tuh. Ya jadi kalau jalur tuh diduduki melulu selama 100% waktu, misalnya konfigurasinya seperti itu ya, lambda 1, EX-nya 1, maka itu satu Erlang. Ya. Nah, kalau kita punya A ya, berarti kita punya angka ya yang merepresentasikan seberapa sering panggilan itu masuk ya dan seberapa lama panggilan itu menduduki jalur ya. Jadi dengan kata lain loading
di jalur komunikasi itu seberapa ya. Terus kita punya sejumlah channel ya C begitu ya. Maka kita bisa ngitung probabilitas blockingnya nih ya dengan rumus ini. Lalu K itu bisa 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Nah, jadi yang penting ya bagaimana melakukan engineering itu ya, itu munculnya di kurva yang ini ya. Jadi kalau saya punya number of trunks ya, jumlah kanal saya ya. Ini di kurva ini dari 1 sampai 19. Lalu saya pingin punya blocking probabilitas tertentu ya. Katakanlah saya pinginnya 1% ya. Berarti 0,01 nih garisnya nih yang saya incer. Ya, dan 1% ya oke lah ya. Kadang-kadang saya dapat nada sibuk ya, tapi cuma 1% begitu ya. Ya pelanggan masih puas lah. Dan 1% bisa dibilang sangat baik lah. Artinya 99% kalau saya melakukan panggilan bisa masuk. Ya, nada sibuk itu cuma 1% ya oke lah gitu ya. Nah lalu kan itu jadi tergantung ya dari berapa sibuk ya traffic kita ya, kota itu seberapa padat ya, dan switching telepon kita itu kita pakai untuk melayani traffic yang seberapa parah gitu ya. Jadi katakanlah misalnya overloadnya 1 Erlang ya, ini garis yang ini nih 1 Erlang ya. Kalau untuk 1 Erlang, kalau saya mau mencapai blocking probability 1% ya di yang ini 1% ini, maka saya tuh butuh 4 jalur ya, karena kalau dilihat ini jumlah kanalnya 4 gitu ya. Nah, kalau saya tetap pingin ya blocking probability 1%, pertanyaannya waktu saya engineering katakanlah overload saya itu naik ya 9 Erlang, bukan cuma 1 Erlang ya, lebih sering panggilannya yang muncul gitu ya. Nah, saya tuh butuh berapa ya? Nah, yang saya butuh tuh bukan 9 kali 4 ya. Kita pikir kalau linear 36 jalur ya. Tapi kalau kita lihat kurva yang ini tuh enggak. Ya, katakanlah kita di 9 Erlang ya di sini. Lalu kita pingin 1% ya. Kalau dari kurva ini kita tampaknya butuh 16 channel. Ya, jadi makin banyak loadingnya ya, rupanya lebih efisien. Ya, jadi bisa dibilang channel yang saya butuhkan tuh lebih sedikit dengan makin banyaknya overload pada saat saya menjaga supaya blocking probability-nya tertentu, dalam hal ini 1%. Gitu ya. Jadi kalau makin banyak traffic sebenarnya makin untung karena jaringan saya tuh lebih efisien. Ya memang saya harus nyediain channel lebih banyak sih, tapi lebih banyaknya nggak linear ya, bukan 9 kali 4 terus 36, bukan gitu ya, tapi 16 aja cukup. Ya. Nah ini juga terlihat kalau misalnya kita lihat utilization table ini ya. Jadi kembali ya, engineeringnya adalah kita jaga setiap channel tuh blocking probability-nya at 1%. Ya lalu kalau kita load-nya kita naikin ya, dari 1 Erlang sampai 100 Erlang gitu ya. Terus kita tuh harus sediain channel tertentu jumlahnya ya, supaya tetap 1% blocking probability-nya ya. Nah kita lihat kalau 1 Erlang 5, terus 9 Erlang tadi ini 17 ya, di sini angkanya. Tadi di atas kayaknya kurvanya 16, tapi ya 16, 17 oke lah gitu ya. Lalu kalau 100 Erlang, itu tuh bukan 10 kali lipat ya. Kalau 10 kali lipat kan 170, enggak. Ini kurang dari 10 kali lipat ya, 117. Ya. Tapi kita lihat ya, dari channel yang tersedia ini, utilization-nya berapa sih? Begitu ya, berapa sering dia kepake ya. Artinya kalau saya sediain channel tapi jarang kepake ya, utilization-nya rendah, berarti saya rugi gitu ya. Jadi kayak kalau saya buka hotel, saya sediain kamar 100 ya. Tapi setiap kali tuh cuma 20 kamar yang keisi. Ya saya rugi dong ya, karena biaya perawatannya kan harus untuk semua kamar yang ada ya. Kalau utilization saya cuma 20% rugi. Nah, tapi kalau saya load-nya makin tinggi ya, kelihatan utilization-nya ini makin bagus juga nih. Ya, dan di bawah ini kalau load-nya 100 Erlang ini udah 85% nih. Begitu ya. Jadi makin banyak loading-nya, jumlah channel yang disediakan memang harus tambah ya untuk blocking probability yang kita jaga. Tapi utilization dan efisiensinya juga makin bagus. Ya, jadi orang memang cenderung mau buat switching yang besar untuk menangani traffic yang besar ya, karena lebih efisien ya
Terus utilization-nya nanti juga lebih bagus ya. Jadi ini kayak angkutan umum ya. Kalau orang naik bus gede-gede gitu ya, daripada semua naik mobil di jalanan di Jakarta ya, lebih nggak macet gitu ya. Utilization jalanan tuh lebih bagus ya. Memang busnya harus ditambah ya, atau tambah apa MRT atau apa gitu ya. Tapi ya dari segi kota jadi lebih lebih bagus ya, lebih untung ya. Nah ini problem engineering di telepon kabel tuh kayak gitu sih. Ya, mudah-mudahan lebih jelas sedikit ya. Nggak jelas, Pak. Ada pertanyaan nggak sejauh ini, Pak Austin? Oh, belum ada lagi sih, Pak. Tadi saya bingung tentang utilization itu, Pak. Oh, sekarang udah lebih Iya, oke ya. iya udah oke, Pak. Oke, nah ya ini utilization ini didefinisikan sebagai rata-rata jalur yang diduduki dibandingkan total jumlah jalur yang tersedia ya. Jadi ini berapa persen yang kepake dibanding total jalur yang ada ya. Dan dari tabel itu semakin tinggi overload, utilisasinya mendekati 100% ya. Blocking probability-nya bisa dijaga sebesar 1% aja. Nah, jadi kalau overload makin tinggi, carried load-nya juga jadi makin tinggi ya. Tapi memang kapan-kapan mentok sih ya di capacity-nya begitu ya. Jadi ya pada akhirnya kalau nambahin overload memang harus nambah capacity jumlah channelnya juga ya. Kalau nggak bisa. Tapi tetap makin besar itu lebih makin efisien ya. Nah, tapi gimana kalau overload ya? Masalahnya kan gitu ya. Kalau tiba-tiba overload ini bisa terjadi dengan apa berbagai hal ya. Misalnya kalau terjadi bencana, ya ada gempa di satu kota ya. Terus semua orang kan panik ya. Semua orang berusaha telepon gitu misalnya ya. Nah, itu tiba-tiba overloadnya ini nggak di dalam situasi yang wajar. Ya, tiba-tiba naik drastis ya. Tiba-tiba hitungan blocking probability, channel yang tersedia apa semua jadi salah. Begitu ya. Nah, itu kondisi bencana itu kondisi yang sangat khusus ya. Terus gimana mengatasinya begitu ya? Ya berarti harus disediain misalnya jalur backup ya. Eh, Kalau ada bagian yang lewat di fiber optik, ada bagian fiber optik yang redundant ya, yang disediain misalnya untuk backup kalau ada situasi-situasi seperti itu ya, situasi emergency seperti itu. Ya lalu juga kalau misalnya trafficnya ngejam gitu ya, dan ini apa sering sekali ya dialami ya kalau kalau ada bencana atau apapun ya, tsunami, banjir, gempa, tiba-tiba mau telepon ke sana baik karena jaringannya sendiri terganggu ya, misalnya listrik mati ya, atau sentral teleponnya memang rusak, ada gangguan dan lain sebagainya, tapi juga karena lonjakan traffic ya, tiba-tiba semua nada sibuk, tiba-tiba semua jalur nggak bisa dipakai ya, itu sering banget ya terjadi ya. Maksudnya itu fenomena yang umum ya kalau terjadi bencana ya. Nah, yang bisa dilakukan juga yang kedua adalah kalau ada hubungan ya yang pakai switch tertentu tapi untuk koneksi antara ya misalnya tiba-tiba di drop ya jenis-jenis yang seperti itu ya, karena ada yang lebih urgent ya yang berusaha melakukan panggilan langsung begitu ya, bukan ngelewatin central teleponnya sebagai jalur lompatan antara gitu misalnya. Nah itu misalnya bisa aja ya di dalam situasi emergency nggak diizinkan ya, jalur alternatif ya. Lalu bisa juga ya, misalnya logikanya adalah kalau di daerah bencana ya, yang lebih penting adalah orang dari daerah bencana itu kalau manggil keluar, ya misalnya manggil bantuan atau apa gitu ya. Jadi inbound-nya yang ditolak, ya tapi outbound kalau panggilan keluar itu dilewatkan gitu ya. Karena udah pasti apa traffic tinggi banget, udah pasti terbatas ya. Terus yang mana yang kita prioritasin begitu ya. Nah itu bisa ya dilakukan apa teknik-teknik yang semacam itu gitu. Ya. Karena pasti kapan-kapan masalahnya adalah kita coba ya kalau kita lihat tabel ini. Artinya dalam kondisi normal kita tuh selalu pinginnya apa channel kita itu cukup penuh ya 85% ya, efisien banget ya. Terus blocking probability kita 1% ya.
Artinya kita nggak mau jalur kita rada kosong ya, karena itu boros dan itu mubazir ya. Kita mau rada penuh. Tapi rada penuh ini artinya kan kita tuh punya spare dikit ya. Cuman 15% lagi kapasitas di jaringan kita ya. Begitu ada lonjakan drastis ya, load kita jadi 2 kali lipat, langsung langsung parah nih, langsung kolaps gitu ya. Karena kita selalu pinginnya beroperasi di 85%, 90% gitu ya. Nah, ini juga sebenarnya tipikal problem yang mirip kayak gini ya. Itu adalah problem rumah sakit ya kalau lagi COVID gitu ya. Kan rumah sakit kalau ranjangnya banyak kosong ya rumah sakit itu rugi ya. Sama juga kayak hotel gitu ya. Jadi kita mau punya kapasitas yang cukup tinggi lah utilisasinya ya. Demikian juga ICU dan lain sebagainya. Artinya kita punya spare, tapi spare itu dikit gitu ya. Nah, tiba-tiba kalau COVID itu melonjak ya dan parah ya, dan lonjakannya bisa sangat cepat kayak kasus Omicron sekarang ya. Terus katakanlah orang bilang, ya iya sih, yang sakit parah dikit. Tapi katakanlah ya, yang sakit parah itu selalu adalah persentase dari jumlah kasus. Ya, jadi kalau kasusnya 30.000, katakanlah 2% parah ya. Tapi kalau kasusnya melonjak dari 30.000 jadi 100.000 ya, katakanlah dalam seminggu gitu ya, terus persentasenya tetap sama ya, 2% dari itu parah gitu misalnya. Nah, tiba-tiba lonjakan orang yang perlu dirawat itu bisa bikin rumah sakit kolaps. Karena rumah sakit juga berfungsinya dengan spare yang sebisa mungkin dikit ya, utilization tinggi gitu ya. Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh yang sering kadang diremehkan orang ya, karena merasa bahwa kan nggak apa-apa ya, Omikron nggak parah gitu ya, biar aja pada kena ya, karena nanti semua jadi imun ya. Logikanya begitu doang gitu ya. Tapi kalau rumah sakit kolaps itu berbahaya ya, karena artinya nanti orang yang sakit yang lain nggak bisa dapat perhatian yang cukup ya. Jadi bisa jadi angka kematian itu lebih tinggi daripada yang seharusnya begitu ya, karena simply orang nggak dapat perawatan nih. Nah, jadi banyak perdebatan di dunia ya, apakah lockdown itu benar menolong ya, menurunkan tingkat kematian ya. Terus banyak yang argumen ini itu ya menunjukkan bahwa mungkin nggak ada efeknya gitu ya. Ada paper-papernya yang keluar yang melakukan analisis seperti itu ya. Tapi banyak epidemiolog itu yang lebih masuk akal membantah ya. Kalau cuma dilihat dari angka-angka statistiknya ya, dengan kejadian tingkat kematian yang tercatat ya, kita tuh nggak memperhitungkan kalau rumah sakit overwhelmed dan overloaded begitu ya, tiba-tiba angka kematian itu bisa melonjak di luar kewajaran gitu ya. Jadi sistem engineering ini nih yang collapse begitu ya. Nah, jadi kebanyakan epidemiolog tetap masih bilang ya, kayak sekarang ini ya, Omicron walaupun tidak parah ya, eh, tetap kita butuh menekan angka transmisi, karena jangan-jangan rumah sakit itu bisa overload ya, sehingga kita tuh masuk ke dalam kesulitan ya. Problem yang lain adalah kalau makin banyak transmisi, mutasi itu juga jadi lebih banyak ya. Kalau varian baru itu muncul, terus varian baru lebih ganas ya, nanti kita balik lagi ke awal gitu ya. Karena mutasi itu prosesnya unpredictable. Kita nggak tahu ya varian itu apakah pasti, kalau varian yang lebih belakang pasti lebih jinak, kita tuh nggak tahu ya. Dan kalau makin banyak orang yang ketularan, berarti mutasi memang makin banyak. Terus gimana kalau varian yang muncul itu makin besar penularannya tapi makin ganas gitu ya? Ya kita berabe gitu ya. Nah, jadi makanya banyak epidemiolog tetap yang bilang kita tetap harus ya prokes yang baik, lockdown yang baik ya. Kalau ada kesempatan vaksin booster ya, supaya kita nggak sakit, dan kalau sakit tetap nggak parah ya. Itu logika-logika yang lebih masuk akal gitu ya. Nah, di bagian akhir dari chapter 4 ini ya, ada sedikit tentang telepon seluler ya, karena ini berkaitan dan proses engineeringnya mirip sama telepon kabel ya, karena telepon seluler walaupun sekarang jadi gadget itu jadi tempat beroperasi internet juga, tapi secara tradisional dia munculnya beroperasinya kayak telepon kabel yang kabelnya dilepas kalau di awal.
ya pindah ke wireless gitu ya, sehingga banyak problem engineering itu yang mirip dengan itu ya. Jadi sistem telepon seluler yang berkembang di 2G gitu misalnya, problem yang di awal engineeringnya adalah bagaimana memakai frekuensi itu supaya bisa menutup satu area fisik tertentu begitu ya. Dan frekuensi di udara itu kan terbatas ya, artinya kalau habis terus semua orang mancar saling interferensi di frekuensi tertentu ya kita nggak bisa pakai lagi gitu ya. Sehingga ada pola-pola seperti ini nih yang pasti kalau Pak Austin di kuliah komunikasi seluler udah pernah lihat ya Pak ya. Iya, pas sel-sel, Pak. Iya, makanya disebutnya juga komunikasi seluler ya. Jadi pola yang ini itu memakai 7 frekuensi ya untuk seperti bikin konfigurasi ubin yang semacam ini ya. Ini frekuensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini berulang lagi di sini, lalu berulang lagi di sini. Tapi kalau kita lihat frekuensi yang satu ini ada jarak tertentu ya terhadap frekuensi sama yang dirius di tempat lain gitu ya. Dan kalau jarak ini kita atur supaya cukup jauh ya, mungkin satu sel 2G ini bisa puluhan kilometer ya. Berarti ini kalau udah ratusan kilometer jauhnya ya, karena ini udah 3 sel lebih begitu ya. Maka kita tuh bisa atur ya supaya frekuensi yang ini nggak interferensi sama yang ini. Terus kita bisa pakai pola ubin ini untuk menutupi ya seluruh berapapun daerah area yang ingin kita cover ya dengan frekuensi 2G gitu. Nah, pola ubin ini ada banyak ya, bukan cuma pola 7 frekuensi ini, ada juga yang pakai pola 4 frekuensi ya. Kalau 4 frekuensi kita bisa lihat misalnya 1, 3, 4, 5 ini ya, terus berulang ya, itu bisa juga ya. Dan kita pakai frekuensi yang lebih sedikit, cuman mungkin harga yang harus dibayar interferensinya ya, karena jaraknya jadi lebih dekat ya. Juga ada yang pakai pola 12 frekuensi ya. Nah ini mungkin dari sisi frekuensi lebih boros, tapi interferensinya lebih bagus ya, karena berulangnya pola ubinnya itu lebih jauh ya. Nah waktu berkembang sistem 3G ya, karena sistem 3G itu pakai coding ya untuk bedain sel, bukan pakai frekuensi, maka klaimnya di awal sistem CDMA itu bisa pakai frekuensi riuh sama dengan 1. Jadi artinya kalau frekuensi riuh 1 itu semua sel ini pakai frekuensi yang sama. Ya. Nah tapi masalahnya ya sistem CDMA itu codingnya itu kan juga nggak sempurna ya untuk misahin berbagai sinyal ya. Memang bisa, tapi tetap ada cross correlation tertentu yang harus ditoleransi begitu ya. Jadi pada kenyataannya sih mungkin sistem 3G juga nggak beroperasi dengan frekuensi riuh 1 ya. Frekuensi riuhnya tetap lebih tinggi, mungkin bisa lebih sedikit frekuensi yang dipakai, tapi mungkin juga nggak 1 ya. Nah tapi diskusi ini sih mungkin zaman sekarang udah nggak gitu relevan ya, karena di Indonesia juga yang direncanakan sistem 3G yang bakal dimatiin ya. Sistem 2G yang bakal terus dipakai, karena di daerah yang kadang-kadang nggak ada alternatif yang lain, GSM masih dibutuhkan. Terus kalau 3G-nya daripada pakai 3G nanggung, semua lebih prefer untuk langsung lompatnya ke 4G. Ya. 5G masih belum ada dan masih ya sporadis, dan diperdebatkan ya apa benar itu 5G ya, karena bandwidth yang tersedia juga nggak sebanyak itu kalau di Indonesia. Tapi yang survive jadinya 2G sama 4G nih kayaknya kalau di Indonesia ya. Jadi kadang-kadang perdebatan atau diskusi tentang 3G jadi nggak gitu relevan lagi sih. Ada komentar, pertanyaan? VoIP itu kan ya VoIP, Pak. Tadi ada katanya telepon network itu kan ada yang mau diadopsi ke itu, yang tadi di lecture note-nya. Diadopsi ke internet itu kan. Itu untuk meningkatin quality of service-nya itu dibutuhkan pada komunikasi VoIP itu kayak buat audio doang ya Pak ya. Jadi maksudnya kayak ngobrol gitu. Iya, jadi voice over IP itu, VoIP itu. Oh, voice over IP. Iya, aplikasi-aplikasi seperti Skype itu aplikasi VoIP tuh. Jadi zaman dulu juga ada yang mengkonsep ya,
ya saya punya perangkat telepon itu ya kayak telepon kabel yang dipakai di kantor atau di rumah, tapi kita coloknya ke internet aja. Terus kalau kita telepon, sebenarnya kita pakai jalur internet tuh. Tapi kan perlu ada yang jaga ya supaya jalur itu punya apa quality of service yang cukup ya untuk experience kita supaya panggilan itu mirip kayak panggilan telepon kabel ya, bukan rebutan apa bandwidth kayak di internet gitu ya. Nanti kalau telepon terus tersendat-sendat delay kan nggak lucu ya. Padahal kita pikir itu telepon kabel gitu ya. Nah jadi VoIP itu biasanya memanfaatkan protokol-protokol untuk jaga quality of service itu sih. Ya istilahnya VoIP ya. Ya zaman sekarang kali semua komunikasi yang kayak Zoom gini ya, itu udah pakai protokol itu ya untuk jaga session. Kalau enggak kita begitu apa mutu kualitas koneksinya turun, kita dicopot langsung kali. Ya terus kita frozen gitu ya. Karena kan ini digital terus jadi dia berusaha provide layanan yang terbaik, terus kalau udah nggak memenuhi kualitasnya kita di disconnect gitu, terus nanti berusaha connect lagi gitu. Saya bingung sih kalau katanya kan kalau misalnya di internet kan kalau misalnya nggak cuma suara doang makan bandwidthnya banyak kan, soalnya kalau nerapin yang telepon network tadi kan mereka punya jalur sendiri. Kalau misalnya mereka tetapin bandwidthnya terus dia mereka kayak kirim gambar lah ini itu kan pasti boros bandwidth jadi kan Pak ya. Ya, nah makanya juga semua telekomunikasi yang modern, terutama kalau audio visual harus main kompresi ya. Nanti di buku Garcia chapter 12 kita belajar teknik-teknik kompresi sih. Tapi pada kenyataannya udah nggak ada ya komunikasi yang polos gitu aja nggak pakai kompresi sih. Ya, sehingga kalau kalau nggak, kalau benar-benar kita kirim BMP ya atau katakanlah suara suara itu raw audionya gitu ya kita kirim gitu aja, wah nggak sanggup bandwidth kita ya. Dan semua suara kita kan seringnya MP3 ya, dan semua gambar kita biasanya MPEG ya, atau kalau foto JPEG ya. Nah itu sebenarnya sih semua teknik kompresi itu lossy ya, jadi udah ada data yang hilang. Tapi tampaknya kita tuh udah terbiasa ya hidup dengan metode kompresi yang lossy juga ya. Mungkin sih ada ya area-area yang diperdebatkan soal apakah kalau bukti-bukti di pengadilan terus datanya pakai metode kompresi yang lossy itu boleh atau enggak gitu ya. Katakanlah ada bunyi tertentu begitu ya. Masalahnya kalau teknik kayak MP3 itu ya, itu ada tekniknya namanya frekuensi masking ya. Jadi kalau ada frekuensi yang dekat terus yang satu bunyinya lebih keras dari yang lain gitu ya. Kalau di Fourier transform kelihatan dia berdekatan. Kalau yang frekuensi yang dekat itu yang lebih pelan itu diilangin ya, telinga kita nggak bisa bedain gitu ya. Jadi MP3 itu mengadaptasi dan menyesuaikan dengan pola telinga manusia itu mendengar seperti apa. Nah tapi setiap orang kan juga beda ya, ada orang yang tetap yang telinganya beda terus bisa denger ya. Nah masalahnya kalau bukti pengadilan itu pakai teknik-teknik yang kayak gitu ya MP3 terus ada suara yang hilang gitu ya, padahal suara itu penting gitu ya. Eh, Nah, itu gimana gitu ya? Itu sih banyak perdebatan ya, mungkin sulit ya untuk diselesaikannya kalau di ranah hukum ya. Tapi bahwa di dalam hampir seluruh kehidupan kita, kita itu sebenarnya udah terbiasa hidup dengan kompresi ya. Even kalau kita beli kamera digital ya atau di HP kita ya, itu kalau kita foto pasti udah JPEG jadinya. Walaupun ada yang filenya lebih gede ya, tapi JPEG itu sendiri udah kompresi ya. Itu bukan raw data lagi, itu pixel warnanya polos nggak dikompresi begitu ya, bukan begitu lagi ya. Ya tampaknya sih kita udah terbiasa sih sama kompresi sih, dan apalagi yang kayak gini Zoom ya pasti kompresi. Kalau nggak bisa hidup kita. Iya Pak. Iya, saya jelas Pak. Saya pikir makan harus bandwidth kalau misalnya. Ya, tapi aplikasinya baru di voice over IP aja Pak ya. Kalau misalnya kayak kan adopsi keunggulan gitu Pak. Saya di dalam internet Nah, sejauh ini. voice over IP itu disebut-sebut ya, dan di Garcia disebut dalam bentuk yang seperti itu karena kalau
komunikasi apa audio terutama yang real time butuh delay yang lebih rendah biasanya ya, karena kalau kita ngomong terus yang di sono nggak merespons dalam beberapa detik ya, kita langsung merasa terganggu ya. Tapi kalau kita aplikasinya misalnya streaming YouTube, delay beberapa puluh detik kita juga masih nggak apa-apa ya, karena kan kita nggak tahu ya. Yang penting begitu dia udah streaming dia rada lancar begitu ya, dia nggak jitter gitu ya, nggak tiba-tiba buffer atau apa ya. Tapi kalau delay 10 detik di awal, ya nggak apa-apa juga lah ya. Nah cuman kalau audio yang sifatnya kayak komunikasi telepon kabel zaman dulu, nggak bisa, orangnya marah gitu ya. Kalau saya harus tunggu 10 detik setiap kali yang di sebelah sono jawab gitu misalnya ya. Sehingga perlu ya ada teknik menjaga QoS itu, quality of service itu, untuk yang layanan yang seperti VoIP seperti itu gitu. Makanya dikasih catatannya di Garcia bentuknya seperti itu sih. Kalau kayak orang main game gitu Pak, kan orangnya penting banget tuh ping tuh Pak ya. Apa sih harus lebih harus kecil banget gitu Pak. Nah, iya iya. Kalau kalau main game juga jadi penting ya, karena terutama game yang ini ya, game yang Yes gitu gitu. iya yang berkelompok ya, yang bukan Hmm. sendirian ya. Karena kan ada interaksi ya. Itu juga memang jadi penting sih. eh Ya makanya gamers tuh somewhat butuh butuh kualitas yang kadang-kadang lebih tinggi ya daripada apa eh, mahasiswa biasa ya. Iya Pak. Nah, saya pikir udah diaplikasikan ke situ juga atau gimana gitu. Kalau misalnya kayak gitu berarti apa boros dong Pak ya? Sebenarnya iya. Ya jadi aplikasi-aplikasi kayak gaming seperti itu pasti ada yang jaga quality of service-nya juga ya. Nah, tapi itu bukan aplikasi yang paling ekstrim kali ya yang zaman sekarang. Selalu yang dibayangkan orang misalnya kalau untuk argue soal 5G ya, itu yang tipikal sekali diargue orang adalah bagaimana kalau melakukan operasi medis jarak jauh ya lewat jaringan gitu ya. Itu kan nggak boleh delay ya. Pisau di sini saya gerakin di sono juga harus gerak. Nggak boleh delay sama sekali gitu ya. Harus cepat, harus steady dan sebagainya gitu ya. Nah, itu sih yang tipikal sering diargue ya, dan ya katanya ada yang udah melakukan ya, sehingga butuh bandwidth yang sangat besar karena butuh audiovisual ya. Saya pingin lihat kamera di sono waktu saya mengoperasi, dan saya butuh delay atau latensi yang sangat rendah ya. Nggak boleh itu nunggu berapa detik, itu nggak boleh sama sekali gitu ya. Nah jadi itu ekstrim banget, even lebih ekstrim daripada gaming ya, aplikasi yang semacam itu ya. Nah cuman ya, apakah misalnya pasar 5G di Indonesia itu bisa jalan dan bisa booming terutama karena aplikasi yang ekstrim seperti itu ya? Kayaknya nggak juga ya, karena operator tetap butuh jualan produknya ke orang biasa ya. Karena orang yang melakukan operasi jarak jauh kayak gitu ada berapa sih di Indonesia gitu ya? Atau di luar negeri sekalipun gitu ya, ada berapa banyak sih? Masa mau jualannya cuman ke apa niche market yang sangat kecil seperti itu, kan nggak bisa ya. Jadi dilemanya 5G tetap menemukan aplikasi ya yang memang butuh apa kualitas yang setinggi itu, tapi dibutuhkannya cukup luas di pasaran bahkan untuk orang biasa ya. Nah itu yang diperdebatkan sih. Seringnya kadang-kadang kesimpulannya adalah 4G kita udah cukup ya untuk kebanyakan aplikasi. Jadi ngapain butuh 5G ya? Padahal 5G lebih mahal, harus investasi banyak hal begitu ya. Mungkin kita belum ready untuk 5G gitu ya. Jadi itu bolak-balik selalu perdebatannya ada di situ. Tapi emang yang apa real time surgery pakai internet gitu emang udah di luar negeri udah diaplikasiin Pak. Ya kalau kita baca-baca berita ada yang mengklaim di China udah ada yang make dan sebagainya. Karena kan juga 5G kan banyak dari Huawei dari China ya. Penting Nah, juga kali mereka buat jualan ya kalau bisa mengklaim kita udah melakukan ya online surgery yang semacam itu gitu misalnya. tapi saya nggak bisa bayangin maksudnya mereka kalau gagal ada hukumnya lagi kali Pak ya. Maksudnya itu kan mereka kan nggak benar-benar datang terus mungkin apa pakai robot kayak sononya Pak ya. Terus ngambil gunting ngambil apa gitu saya nggak ngerti. Tapi kalau misalnya mereka kayak oh ada kesalahan teknis gitu kepotong memang nggak ini Pak ya.
Ya itu ya kan? persoalan eh, akibat dari itu sih mungkin persoalan lanjutannya ya. Dan bahwa sebelum operasi selalu ada persiapan, selalu ada ini tampaknya sih tetap masih harus dilakukan ya. Nggak bisa dari jauh, nggak pernah diperiksa, nggak pernah ada persiapan apa-apa terus operasi gitu. Itu kan tetap nggak bisa ya. Cuman problemnya adalah saya nggak perlu datengin dokternya ya ke tempat saya. Saya bisa ya menikmati operasinya tanpa harus dokternya ada di tempat ya. Nah, tapi apa apa iya begitu ya? Apa nggak lebih baik udah aja ya kalau pasien itu memang urgent diterbangkan aja ke sana ya untuk operasi dan apa dengan risiko yang jauh lebih rendah ya daripada online surgery ya. Jadi memang memang masih ini sih Pak banyak perdebatan sih. Hmm. Ya, Pak. Oh, ini saya ketemu ada trace of internetnya gitu-gitu, Pak. Mereka berapa ms gitu, Pak, selama surgery. Jadi maksudnya mereka setiap apa pas selama mungkin 5 menit atau 1 jam gitu mereka ngelihat itu latensinya. Oh, latensinya iya iya. Iya. Ya sih Pak, mungkin udah di aplikasi nih Pak, saya nggak tahu juga sih. Ya berita-beritanya ada sih ya, cuman klaimnya seberapa ini ya kita harus telusuri satu-satu ya. Betul Sebenarnya sih. ada sih aplikasi yang lebih normal ya yang disebut-sebut orang ya. Misalnya kalau kalau kita punya cloud itu lokal ya, cuman di gedung tertentu aja ya cloudnya. Tapi di ruangan itu ada komunikasi multimedia yang besar dan butuh latensi rendah begitu ya. Nah, itu kita bisa punya jalur pakai 5G ya yang wireless terus mencapai cloud lokal itu aja gitu ya untuk bisa nyimpen data kita dan melakukan fungsi-fungsi yang khusus untuk di cloud lokal itu aja gitu ya. Nah, komunikasinya seperti apa, aplikasinya ya bebas, tapi itu kan jadi bisa umum ya, nggak mesti terpaku kepada aplikasi yang khusus seperti online surgery semacam itu ya. Hmm, itu dibicarakan orang juga ya, tapi seberapa banyak gedung yang pengen punya fasilitas seperti itu komunitas seperti apa yang butuh komunikasi seperti itu dipakainya untuk apa ya ya itu tetap masih perlu dicari ya untuk marketing ya karena kalau nggak ada aplikasinya teknologi itu bisa nggak laku juga sih di pasar sih karena kan dia mau jual lebih mahal ya daripada 4G ya. Hmm. Nanti aplikasinya belum banyak lah ya Pak ya. Jadi cuma untuk fungsi tertentu aja. Yang membutuhkan latensi rendah, terus sama ya gitu-gitu lah Pak. Iya karena 4G sebenarnya cukup ini ya cukup baik ya memenuhi Ya, kebanyakan aplikasi yang normal ya. Hmm. ini kebutuhan umumnya. Iya. Nah, mungkin sedikit terakhir kalau di chapter 4 ini eh, ada konfigurasi basic juga ya soal GSM. Ini juga apa konfigurasi warisan ya. Tapi ya mungkin perlu tahu dikit lah kira-kira kalau kita berpikir mobile system itu seperti apa sih ya. Jadi ada koneksi ke jalur telepon kabel ya karena ini jalur warisan tradisional. Terus mobile sistemnya ini terkonek kepada BSS ya, base station. Terus kalau dia mau handover, eh, kan problem basicnya kalau sistem seluler itu ada pergerakan, lalu pergerakannya itu kalau menjauhi base station tertentu, dia harus bisa pindah ya, supaya komunikasi itu tetap terjaga. Nah itu yang melakukan MSC nih ya, Mobile Switching Center jadinya. Ya sehingga antara gadget dan base station dan MSC ini selalu ada komunikasi nih sehingga kalau ada pengukuran sinyalnya berkurang terus nanti MSC ini akan men-trigger BSS yang terdekat yang sinyalnya baik ya lalu memindahkan jalur komunikasinya ya istilahnya handover begitu ya. Nah, kalau sistemnya GSM masih pakai TDMA dan FDMA gitu ya, maka pas dia handover, pas dia pindah, ini benar-benar jalur komunikasi itu putus ya, karena dari
frekuensi yang connect ke base station yang satu ini harus dipindah ke frekuensi yang lain. Ya karena kan setiap base station pakai frekuensi yang beda ya. Jadi sebenarnya sih kalau kita telepon pakai GSM kita tuh selalu putus-putus terus ya. Cuman kita nggak berasa ya karena handovernya ya walaupun benar diputus ke base station tertentu tapi cukup smooth begitu ya. Nah waktu zaman 3G, 3G itu juga diiklankan karena bisa pakai frekuensi reuse faktornya 1 ya. Jadi teoritis waktu pindah base station itu bisa masih connect ke base stationnya 1 sembari ngomong ke base station yang berikutnya. Ya, jadi istilahnya itu hand off-nya itu soft ya, soft hand off. Jadi nggak usah mutusin hubungan dulu ke base station yang sebelumnya, udah bisa connect ke base station yang berikutnya ya. Kalau yang GSM nggak bisa ya, dia harus benar-benar putus terus pindah gitu ya. Nah, itu juga yang dijual ya di awal ya. Tapi sih waktu orang pakai 3G ya nggak ada ya di toko yang mengiklankan lo ini lo 3G bisa soft hand off. Kamu pindah dong dari GSM ke 3G ya. GSM juga udah cukup bagus gitu ya. Buktinya sekarang argumennya adalah 3G mau dimatiin GSM tetap hidup ya. Jadi sebenarnya nggak terlalu ada keluhan juga sih soal hard and off atau apa ya. Dan technically kali kalaupun zaman dulu GSM masih belum bagus ya. Kali kalau orang lagi nelpon terus putus ya dia nelpon lagi aja gitu ya. secara pragmatis seperti itu sih. Jadi kadang-kadang orang jualan-jualan ya. Sekarang karena zaman 3G udah lewat ya, kita tuh bisa lebih mengkritisi ya. Itu apa euforia atau hype teknologi waktu 3G itu banyak juga yang nggak benar kali ya. Nah, masalahnya adalah sekarang kita punya euforia dan hype untuk 5G ya. Nah, jangan-jangan banyak juga sih yang nggak bener ya. Tapi ya memang ada juga keuntungan-keuntungan ya kalau punya bandwidth lebih gede, latensi lebih rendah. Tapi sebenarnya kita pakai untuk apa? Nah, itu perlu perlu agak ada ketajaman sih supaya nggak cuman kemakan iklan-iklan doang sih. Ya rasanya sih begitu ya materi yang dari bab 4 yang mungkin bisa interesting buat kita diskusikan. Ada pertanyaan, komentar? Saya belum ada pertanyaan lagi, Pak. Oke deh. Nah, minggu depan itu materinya soal optik ya. Itu nanti Pak Henry yang ngajar ya. Jadi ketemunya Oke, di jam yang sama. Pak Henry biasanya ngasih PR sih di Learn ya. Jadi coba dilihat-lihat terus dikerjain PR-nya. Ya. ya, Pak. Oke, sampai ketemu minggu depan.